Jalan-jalan sama si Fani, pulangnya terlalu malam. Selamat datang kembali di Friker Bahas Film. Kali ini aku akan membahas film To You King Dai 2, dirilis pada tahun 2022. Film yang akan menceritakan tahanan penjara yang sangat dihormati oleh tahanan lainnya karena prestasinya. Terkenal karena mereka dapat melarikan diri dengan mudah dari penjara, namun pada akhirnya harus masuk lagi ke dalam penjara. Bagaimana cara mereka kabur dari penjara? Langsung aja kita ke filmnya. Berkisah dari 3 tahanan penjara yang dijuluki sebagai saudara pelarian, terdiri dari Chen Ho Ching, Mak Kitin, dan Big Ruler. Dari julukan tadi, mereka sangat terkenal dan dihormati di penjara yang saat ini mereka tempati. Saat kabur dan menyelesaikan urusannya masing-masing, mereka memutuskan untuk kembali masuk ke penjara. Film diawali ketika Chen Ho Ching, Mak Tin, dan Big Ruler sedang bermain basket di halaman penjara. Kemudian datang seorang kepala sipir bernama Tang. Sipir Tang memberitahukan bahwa akan ada tahanan baru bernama Ho Chun, dan si Chen ditugaskan membimbingnya sebagai konselor. Ho Chun ini merupakan pengusaha muda yang sukses dan kaya raya. Masuk penjara lantaran menjalankan usaha kotor dan terlilit kasus pembunuhan. Ketika Ho Chun memasuki kamar penjara, Chen menyapanya dan memberitahukan aturan yang harus dia ikuti selama di penjara. Ho Chun yang begitu belagu enggan untuk menyapa Big Ruler, orang yang paling dihormati di kamar penjara di sana, hingga nyaris digebukin oleh semua penghuni kamar di sana. Untungnya Big Ruler bisa menenangkan pengikutnya, karena pada dasarnya dia seorang bos. Dia tidak mau mengikuti aturan apapun di penjara itu, malah meminta Big Ruler dan pengikutnya harus mengikuti aturan yang dia buat. Baru ketemu langsung bersih tegang nih. Berlanjut di kantin penjara, Ho Chun yang masih junior di penjara itu mendapatkan perlakuan buruk dari pelayan makanan. Kemudian mereka membawa Ho Chun kepada bos mereka yang dijuluki bekas luka. Ini kayak ospek di sekolahan maupun perkuliahan. Mereka sedikit memberikan Ho Chun pelajaran gitu lah. Beralih pada ruangan kepala sipir Tang yang mengobrol dengan 2 penguasa penjara, Big Ruler dan si bekas luka. Tang meminta kepada mereka berdua untuk tidak membuat masalah, khususnya membuat masalah dengan Ho Chun, karena Ho Chun hanya dipenjara selama 3 bulan. Chen yang menjadi konselor Ho Chun menunjukkan dan mengajaknya ke perpustakaan untuk melihat-lihat aja. Tak lama si bekas luka datang bersama anak buahnya. Karena kesal dengan tingkah laku belagu Ho Chun, si bekas luka berniat sedikit memberinya pelajaran. Namun tak disangka, anak buah si bekas luka berkhianat, malah berpihak pada Ho Chun. Ternyata mereka dibayar untuk berpihak pada Ho Chun dan menghajar si bekas luka. Selesai menghajar si bekas luka, mereka berniat menghajar Chen yang menolak untuk berpihak pada Ho Chun. Untungnya si Big Ruler datang dan menenangkan situasi itu. Lagi dan lagi, Ho Chun yang kaya raya dan belagu menawarkan $2.000 kepada siapapun yang mau bekerja untuknya. Penawaran yang dilakukan Ho Chun terlihat membuahkan hasil. Secara gitu ya, tahanan yang gak punya penghasilan tahu-tahu ditawari uang. Jelas banyak tahanan kini jadi anak buah Ho Chun. Dari semua tahanan yang berpihak, cuma Ruler, Chen, Mak Tin, dan si bekas luka yang tak menerima tawaran itu. Scene akan beralih pada Ho Chun yang kedatangan 2 petugas pengadilan, memberitahukan bahwa kasusnya kini makin serius dan kemungkinan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup.
Tentu hal itu membuat Ho Chun nampak kepikiran atas kemungkinan hukumannya. Ditambah lagi dengan gaji yang harus dia kasih pada tahanan lainnya. Apakah dia sanggup? Kemudian Ho Chun mengobrol dengan Big Roller, Chen, dan Tin. Ho Chun menawari mereka bayaran yang lebih besar, asalkan dia bisa kabur dari penjara. Jelas mereka menolak untuk bekerja sama dengan Ho Chun. Akan tetapi karena Ho Chun orangnya yang sangat otoriter, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia mau, Ho Chun menyuruh anak buahnya yang di luar penjara untuk menyerang istri Big Roller. Jelas itu membuat Big Roller murka dan hendak memukul Ho Chun. Karena Big Roller tidak mau terjadi sesuatu pada istri dan keluarganya, Chen, Tin bersama Big Roller menuruti permintaan Ho Chun. Mereka pun merencanakan strategi untuk kabur dari penjara itu, dibantu oleh si bekas luka. Namun Chen keesokannya bebas dari penjara karena masa hukumannya sudah berakhir. Kini tinggal Tin, Big Roller, si bekas luka, dan Ho Chun yang mengerjakan strateginya dari dalam penjara. Mereka akan memutus arus listrik di penjara, sedangkan Chen mengatur strateginya dari luar penjara. Berlanjut dengan strategi yang mereka susun, mereka kemudian melancarkan serangan pertama kepada kepala dokter di penjara bernama Dr. Chan. Meracuni minuman anggur yang dokter itu minum hingga membuatnya keracunan. 4 tahanan itu pun juga pura-pura ikut keracunan juga. Lantas kepala sipir pun memerintahkan untuk memanggil ambulan. Lalu mereka menaiki ambulan bersama salah satu petugas penjara yang mengawasi dan pergi dari penjara menuju rumah sakit. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Chen yang bertugas untuk meletakkan paku di jalan hingga membuat ambulan itu terjatuh. Mereka berempat dibantu Chen berhasil keluar dari ambulan itu, segera melarikan diri melewati hutan. Pelarian mereka tak begitu lancar, karena saat di dalam hutan mereka harus dikejar-kejar anjing liar hingga membuat mereka lari kocar-kacir. Untungnya mereka bisa menuju ke mobil yang mereka persiapkan, tapi Tin belum kunjung tiba. Ho Chun mengancam Chen untuk segera jalan saja tanpa harus menunggu Tin. Saat di perjalanan mobil mereka kehabisan bensin. Terpaksa mereka mendorongnya menuju pengisian bensin terdekat. Saat di dalam toko, Chen mengisyaratkan kepada kasir di sana bahwa dia sedang bersama buronan dan memintanya agar menelpon polisi. Kasir bergegas untuk menelpon, tapi diketahui oleh Ho Chun. Dengan kejadian itu jelas bahwa itu tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka terhadap Ho Chun. Mereka pun berkelahi. Tak lama dari perkelahian mereka, polisi sudah mendatangi tempat itu bersama dengan Tin yang sudah ditangkap sebelumnya. Kenyataannya ternyata Cheng sudah memberitahukan strategi pelarian mereka pada sipir yang mengawal di ambulan sebelumnya, serta memberitahukan ancaman yang dilakukan oleh Ho Chun pada keluarga mereka masing-masing. Akhirnya mereka pun dibawa ke dalam penjara. Scene selanjutnya, kepala sipir Tang sedang didatangi petugas penyidik yang mencurigai Tang mendapatkan suap atas perlakuan khusus pada Ho Chun. Di akhir film, masih di penjara sebelumnya, saat Ho Chun, si bekas luka, Big Roller, dan Tin berkumpul dan mengobrol. Terlihat kepala sipir sebelumnya memasuki penjara itu dengan status tahanan. Dia harus menerima hukuman 10 tahun karena kasus suap dan korupsi. Kemungkinan akan ada kelanjutannya sih. Mungkin nanti Tang yang akan kabur dari penjara juga. Film pun bersambung. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalau kalian punya saran, aku bakal bahas film apa lagi, silahkan komen ya.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See ya.